Gio, lihat mama. Oh, lu ngantuk, tapi mau ngeteh dulu buka IG aja. Gantengnya. Ih, bagus banget suaranya. Ih. Udah mau tidur. Tapi posternya gelap banget, nggak kelihatan. Mau lihat jadi lampu Teh. Semoga mimpi Teo ya malam ini. Oh iya, sekarang kan ada konser NCT 127. Tante Angelita, kan katanya mau nonton bareng. Siapa nih yang nonton? Halo, Sir. Halo, jadi kan ke rumah gua? Iya. Katanya kita mau nonton konser. Jadi ya, siang ya. Iya, jadi kok. Iya, ini gue TW ya. Oke, bye. Iya. Ayo. Two baddies, one boys. Two baddies, Opa. Cakep banget ya ampun. Oh my god, dari Yun, dari I. Oh my god, gemoy. Oh my god, handsome banget. Opa. Cakep banget. Two baddies, one boss. Oh my god. Suaranya ya ampun. Kamu tahu nggak, si Theo tuh lagi ada kasus tahu di itu. Dia katanya itu orang jadi stalker gitu. Iya bikin video. Iya, dia dikeluarin karena pelecehan gitu. Ih, ngomong juga. Kenapa? Kok pada ngomongin Theo? Kenapa? Coba cek. Kenapa sih Theo sih? Iya lah, kok pada ngomongin dia? Serius? Enggak, ini bohongan, enggak, Tayo enggak kayak gitu kok. Tayo kita enggak kayak gini. Enggak, ini bohong. Ini pasti yang benci sama dia. Sih, kok pada ngejek Tayo? Enggak, dia enggak kayak gini. Enggak mungkin. Apaan? Tiba-tiba sih bisa ngesatain Tayo kayak gini. Enggak, bohong. Ini bohong. Ih, di sini ada komen goblok. Lu yang goblok. Gak jelas T-nya tol. Lu. Najis lakukan bejat bakal harus bicara seumur hidup. Lu nggak tahu Teo gimana? Lu nggak tahu Teo anjir. Siapa sih? Lu ngapain sih? Komen kayak gitu. Halo, nggak tahu Teo anjir. Iya mah, bentar.
Tayo kena kasus, dikeluarin dari NCT. Anjir ngapain? Goblok. Itu NCT Korea. Main kayak gitu. Iya, bentar lagi Nggak pulang. jelas. Waalaikumsalam. Ya Cel, kayaknya gue harus pulang, cucian gue numpuk. Lagi bukan nyuci, malah kesini dulu. Tapi lu percaya kan kalau Iya percaya gue, tapi lu harus semangat juga ya. Enggak mungkin Tayo kayak gitu. Iya hati-hati ya. Orang-orang pada ngehujat Tayo sih. Tayo kan aslinya nggak kayak gini. Ngapain sih pada ngomong brengsek? Tayo aslinya nggak kayak gini kok. Nggak mungkin Tayo kayak gini. Tayo kamu nggak kayak gitu kan? Yang diomongin orang-orang ini bohong kan? Nggak. Ngapain sih lu yang anjir, lu yang nggak jelas. Goblok, ngapain sih? Cek-jekin Tayo tuh ngapain? Gua komen lu ya. Ngapain sih jek-jekin Tayo? Ya, lu yang gak jelas. Ngapain sih? Susah ngurusin hidup orang. Jelas itu bukan Tayo. Gak mungkin Tayo kayak gitu. Gak mungkin Tayo kayak gini. Gak mungkin Tayo. Gak mungkin Tayo keluar dari NCT. Gak mungkin. Neng, kenapa Neng? Mbak tahu Tayo nggak? Enggak. Talent City Mbak keluar dari NCT gara-gara terseret kasus pelecehan seksual. Itulah teman-teman, sikap fanatisme. Fanatisme adalah sikap berlebihan terhadap suatu keyakinan di mana seseorang tetap teguh pada pandangannya meski dianggap tidak wajar oleh orang lain. Jangan fanatis ya dek ya. Kok Jelita tiba-tiba ngatain Tayo kayak gini, maksudnya apa? Kan katanya dia setuju kalau bukan Tayo. Kenapa dia tiba-tiba ngatain Tayo? Gak bisa, gue harus telepon Jelita. Halo Jek, kesini cepet buruan ke rumah gua. Nggak pakai lama, pokoknya cepet kesini. Gak mau tahu. Iya cepet. Iya. Maksud lu apa nge-tweet kayak gitu? Kan siapa tahu kalau beritanya bener gimana? Enggak, lu kenapa? Tadi lu bilang di sini percaya katanya kalau Tayo nggak kayak gitu. Kenapa sekarang lu kayak gitu? Soalnya kan banyak bukti. Enggak. Lu lihat Tayo kan emang aslinya nggak kayak gitu. Emang orang-orang di sana aja yang jelekin dia. Iya, lu jangan terlalu percaya Tayo kayak gitu. Enggak, Tahu dia gimana? Aslinya dia nggak kayak gitu kok. Emang aslinya nggak kayak gitu. Ya Zio, lihat mama. Perilaku agresif adalah tindakan melukai fisik atau psikologi termasuk ucapan seperti gosip dan sarkasme. Agresif ini muncul ketika penggemar merasa identitas mereka terikat dengan idola mereka yang terancam, menunjukkan peran fanatisme dalam memicu emosi yang kuat. Jangan ditiru ya perilaku agresif seperti ini, teman-teman. Seperti penjelasan fanatisme pada video sebelumnya, maka di sini seperti kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan idol K-pop Moon Tae dari NCT 127 memicu respon emosional kuat dari penggemarnya di media sosial. Tae dilaporkan ke kejaksaan dengan tuduhan pemerkosaan fisik yang melibatkan penggunaan senjata atau kerjasama beberapa pelaku terhadap korban yang tak sadarkan diri. Banyak penggemar membela Tae dengan berbagai cara termasuk mengkritik korban atau menyalahkan keadaan seperti pengaruh alkohol. Di sisi lain, di media sosial penggemar menunjukkan perilaku agresif verbal dengan menyerang pengguna yang mengkritik atau mempertanyakan Tae. Misalnya, beberapa penggemar secara kasar mengkutuk komentar negatif tentang Tae dan berusaha merendahkan lawan diskusi. Dan fenomena ini melibatkan fanatisme yang mendorong pembelaan ekstrim, menunjukkan bagaimana keterikatan penggemar dengan idola mereka dapat memicu respon emosional dan agresif saat identitas kelompok atau citra idola mereka terancam. Setelah
Setelah tuduhan pelecehan seksual terhadap idol tersebut, komentar penggemar di media sosial menunjukkan reaksi beragam, terutama pembelaan ekstrim dan agresif verbal beberapa penggemar, seperti akun Bin Kain membela Theo dengan menyalahkan korban, menyatakan bahwa korban mungkin yang memulai tindakan tak pantas karena mabuk. Komentar ini memicu respon negatif dari pengguna lain, seperti akun Diva menolak pembelaan tersebut dan menegaskan tidak pantasan tindakan pelecehan seksual tersebut. Sebagai contoh lainnya, di platform lainnya yaitu akun YonZZNUF mengungkapkan dukungan untuk Taeyul, namun mendapat balasan kasar dari pengguna lain seperti ejekan dan umpatan yang merendahkan. Balasannya menanggapi serangan tersebut dengan meremehkan lawan debati dalam bahasa Inggris. Respon ini menunjukkan pola fanatisme yang memicu konflik verbal di antara penggemar dan pengkritik, mencerminkan intensitas emosi dan perilaku defensif dalam komunitas fandom. Namun, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku fanatisme tersebut? Menurut Wallman, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku fanatisme itu terdapat 3. Yang pertama itu kebodohan. Kebodohan yang membabi buta dengan tanpa pengetahuan yang cukup sudah mengikuti suatu pilihan dan hanya mengandalkan keyakinan saja. Yang kedua, cinta golongan atau kelompok, lebih mengutamakan sesuatu atau kelompok daripada dirinya. Dan yang terakhir, figur atau sosok yang karismatik, di mana individu yang fanatik berperilaku fanatik dikarenakan ada sosok yang dikagumi dan dibesar-besarkan atau memiliki delusi kagum. Aku yang menunjukkan fanatisme dapat memiliki efek negatif maupun positif. Dan saya ingin tahu yang berlebihan terhadap suatu hal atau alasan dikenal sebagai fanatisme. Dalam beberapa situasi, perilaku fanatik dianggap menghina. Namun, pada kenyataannya, fanatik adalah individu atau kelompok yang memiliki keyakinan atau pemahaman terhadap sesuatu secara berlebihan dan akan mempertahankan keyakinan tersebut meskipun orang lain menganggapnya berlebihan. Orang-orang di sana aja yang jelekin dia. Enggak, lu jangan terlalu percaya Taeyul kayak gitu. Enggak, Tahu dia gimana. aslinya dia nggak kayak gitu kok. Dampak fanatisme pada identitas sosial. Fanatisme yang kuat mendorong individu untuk merasa bahwa idola merupakan bagian penting dari identitas mereka, sehingga kritik atau ancaman terhadap idola dianggap sebagai ancaman terhadap diri mereka sendiri. Maksud lu apa nge-tweet kayak gitu? Kan siapa tahu kalau beritanya bener gimana? Enggak, lu kenapa? Tadi lu bilang di sini percaya katanya kalau Taeyul nggak kayak gitu. Kenapa sekarang lu kayak gitu? Adapun aspek-aspek fanatisme menurut Goddard adalah besarnya minat dan kecintaan pada satu jenis kegiatan, sikap pribadi maupun kelompok terhadap kegiatan tersebut, lamanya individu menekuni satu jenis kegiatan tertentu, serta motivasi yang diterima oleh individu. Fanatisme terjadi pada idol K-pop karena memenuhi dari aspek fanatisme, baik dari lamanya subjek menjadi K-popers, minat subjek untuk bergabung dengan komunitas, antusiasme subjek terhadap kegiatan komunitas, serta motivasi yang telah diterima oleh subjek. Adapun contohnya di Indonesia, fenomena agresi masih banyak terjadi, termasuk pada remaja. Menurut Fahri dan Buhori 2022, 3 dari 4 pelaku kekerasan pada remaja yang merupakan teman dari korban kekerasan sendiri. Branskombe dan Baron 2017 mengemukakan bahwa perilaku agresif verbal dapat berbentuk celaan, makian, ejekan, atau umpatan. Ih, di sini ada komen goblok, lu yang goblok. T-nya tol. Kemudian, menurut Levinson 1994, agresi verbal terdapat 2 aspek, yaitu overt verbal aggression dan covert verbal aggression. Overt verbal aggression atau agresi verbal terlihat seperti perilaku yang menyerang dan menjatuhkan orang lain secara langsung dan terang-terangan. Covert verbal aggression atau agresi verbal tersembunyi seperti perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain dengan cara bergosip, memfitnah, atau menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai orang lain. Jenis-jenis agresif. Tindakan agresif dapat dibagi menjadi agresi fisik, agresi berbentuk kemarahan, agresi berupa kebencian, serta agresi verbal. Agresi fisik ialah tindakan melukai orang lain melalui tindakan fisik. Agresi dalam bentuk kemarahan ialah tindakan melukai orang yang diluapkan dalam bentuk ekspresi emosi marah. Sedangkan agresi dalam berbentuk kebencian ialah perilaku yang menyakiti orang lain yang ditunjukkan dengan tindakan permusuhan. Terakhir, agresi verbal yaitu seperti bentuk agresi yang menjadi fokus dalam penelitian saat ini. Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui indikator dari agresi verbal ialah 1. Berdebat, menunjukkan ras tidak suka atau ketidaksetujuan. Orang-orang pada ngehujat Taeyul sih. Taeyul kan aslinya nggak kayak gini. Ngapain
ngapain sih pada ngomong brengsek-brengsek? Teh aslinya nggak kayak gini kok. 2. Mempublikasikan gosip. Dan yang ketiga, bersikap sarkasme. Pada penelitian kali ini, peneliti akan terfokus pada teori perilaku agresif secara verbal yang dilakukan di media sosial.